Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemerintah telah memutuskan bahwa pemilihan kepala daerah akan digelar serentak se-Indonesia mulai tahun 2024. Konsekuensinya, ada sejumlah kepala daerah yang habis masa jabatan mulai dari tahun 2022 ini. Menteri Dalam Negeri pun telah melantik 6 penjabat gubernur sampai dengan bulan Juli lalu. Berikutnya, di bulan Oktober nanti, giliran Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang akan melepas masa jabatannya. Selengkapnya terkait dengan penjabat Gubernur DKI Jakarta akan kita bahas dalam segmen At Large Metro Siang hari ini. Kita lihat inilah informasi terkait menuju Gubernur DKI Jakarta purna tugas. Tepatnya di tanggal 16 Oktober 2022 nanti, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan genap menjabat selama 5 tahun sejak tanggal 16 Oktober 2017. Selain Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, sepanjang tahun 2022 ini sebetulnya ada 6 gubernur lainnya sehingga total ada 7 gubernur, kemudian 76 bupati dan 18 wali kota yang akan habis masa jabatan sepanjang tahun ini. Akan disusul di tahun 2023 nanti dengan 169 pejabat kepala daerah yang akan purna tugas di tahun 2023. Artinya untuk mengisi kekosongan dari kursi pimpinan daerah serta untuk memastikan roda pemerintahan daerah tetap berjalan, perlu ada mekanisme penunjukan penjabat atau PJ kepala daerah yang diangkat hingga nantinya terpilih kepala daerah secara definitif hasil dari Pilkada serentak tahun 2024 mendatang. Lantas seperti apa kriteria dan mekanisme untuk mengangkat penjabat gubernur? Kalau menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah, tepatnya pasal 201, bahwa untuk penjabat gubernur harus berasal dari jabatan pimpinan tinggi media atau jabatan setara eselon 1. Siapa saja pejabat setara eselon 1 ini diantaranya misalnya Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal dari kementerian, kemudian Kepala Badan, serta Sekretaris Daerah Provinsi atau jabatan lainnya yang setara. Dan untuk tahapannya nanti akan dimulai dengan penjaringan nama-nama calon penjabat yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri. Mekanismenya, Kementerian Dalam Negeri bisa menjaring aspirasi dari masyarakat melalui koordinasi bersama dengan DPRD dari provinsi terkait. Kemudian setelah dilakukan penjaringan nama atau proses profiling, dilanjutkan dengan yang kedua adalah Kemendagri akan mengajukan 3 nama kandidat penjabat gubernur kepada Presiden. Lalu nanti prosesnya Presiden akan menunjuk 1 dari 3 nama yang diajukan oleh Kementerian Dalam Negeri. Proses penunjukannya ini dapat diawali dengan Presiden membentuk tim penilai akhir atau TPA untuk menentukan nama penjabat gubernur. Dan setelah itu nantinya penjabat gubernur akan dilantik oleh Menteri Dalam Negeri. Terkait dengan tahapan-tahapan ini sebetulnya belum ada aturan teknis dari turunan Undang-Undang Pilkada yang disusun oleh pemerintah. Dan dari putusan Mahkamah Konstitusi baru-baru ini mendorong agar pemerintah dapat segera menerbitkan adanya aturan teknis pelaksana agar proses penunjukan penjabat gubernur ini bisa lebih transparan, lebih demokratis, dan juga bisa lebih menjaring aspirasi dari masyarakat daerah. Terkait dengan perkembangan sudah sejauh mana untuk penjabat gubernur khususnya di DKI Jakarta, ini ada pernyataan dari Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo di tanggal 2 Agustus lalu yang mengatakan bahwa kita atau Kementerian Dalam Negeri mengharapkan agar prosesnya ini bisa lebih cepat. Proses penunjukan penjabat gubernur ini adalah tugas dari Presiden dan ketika Presiden sudah menunjuk maka Kemendagri sebagai yang mengatur regulasi atau sebagai regulator dapat segera menjalankannya. Dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga sudah mengeluarkan pernyataan bahwa selambat-lambatnya akan memberikan 3 nama kepada Presiden Joko Widodo di bulan September mendatang. Terkait dengan
penjabat Gubernur DKI Jakarta atau pucuk pimpinan Ibu Kota DKI Jakarta ini akan selalu menarik untuk dibahas karena Jakarta digadang-gadang akan menjadi arena pertarungan politik yang berpengaruh hingga skala nasional. Gerak-gerik dan kebijakan Gubernur DKI Jakarta menjelang purna tugas pun akan menjadi sorotan. Kita akan bahas satu persatu apa saja kebijakan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di penghujung masa jabatannya. Yang pertama, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengganti nama atau melakukan penjenamaan terhadap rumah sakit menjadi rumah sehat. Kita kenal istilah ini dengan rebranding. Ada sebanyak 31 RSUD yang diganti menjadi rumah sehat untuk Jakarta. Kebijakan ini sudah mendapatkan izin oleh Kementerian Kesehatan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut bahwa penjenamaan ini adalah sebatas pemasaran, sementara untuk nomenklatur atau secara hukumnya akan tetap menggunakan terminologi rumah sakit. Kemudian untuk yang kedua, revitalisasi kota tua. Baru-baru ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan revitalisasi dari kota tua ini. Beberapa yang kemudian mendapatkan pengembangan dan juga perbaikan, salah satunya adalah penataan trotoar. Ukurannya diperlebar, kemudian PKL atau pedagang kaki lima pun ditertibkan agar pejalan kaki bisa beraktivitas dengan lebih leluasa di kota tua. Untuk PKL atau pedagang kaki lima juga dapat tetap berdagang tetapi akan ditempatkan di satu lokasi binaan. Dan terkait dengan revitalisasi kota tua ini juga ditargetkan dapat menjadi destinasi wisata sekaligus kawasan rendah emisi. Selanjutnya untuk kebijakan Anies Baswedan yang berikutnya ini adalah peresmian rusun atau rumah susun. Anies mengklaim bahwa sampai dengan tahun ini telah berhasil membangun 33 tower dan 7.421 unit rusunawa Jak Habitat dalam 5 tahun ia menjabat. Ada kritik terkait dengan kebijakan atau total tower dan juga unit rusunawa yang sudah diresmikan oleh Anies Baswedan ini yang mengatakan bahwa sebetulnya ia mengklaim kebijakan ini adalah wujud dari janji kampanye yang sempat ia sampaikan di tahun 2017. Tetapi kalau kita ingat sebetulnya yang disebutkan atau yang dijanjikan adalah mendirikan lebih dari 200.000 unit rumah DP 0 rupiah. Dan selanjutnya yang terakhir yang kami catat adalah kebijakan menggratiskan PBB atau pajak bumi dan bangunan untuk NJOP atau nilai jual objek pajak yang di bawah 2 miliar rupiah. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengklaim bahwa 85% bangunan di Jakarta memiliki NJOP kurang dari 2 miliar rupiah dan bebas dari PBB. Untuk kebijakan ini kemudian menuai pro kontra. Karena dari pihak Pemprov DKI mengatakan kebijakan ini adalah untuk meringankan beban yang ditanggung oleh masyarakat setelah dihantam oleh pandemi COVID-19. Tetapi nampaknya perlu dilakukan kajian agar kemudian yang mendapatkan penggratisan PBB di bawah 2 miliar rupiah ini tepat sasaran, tidak menyasar pada masyarakat kelas menengah ke atas. Pertanyaan selanjutnya adalah siapa sosok yang akan mengisi kursi penjabat Gubernur DKI Jakarta selanjutnya? Sejauh ini sudah beredar 3 nama yang kerap diperbincangkan. Nama pertama adalah Heru Budi Hartono. Saat ini ia menjabat sebagai Kepala Sekretariat Presiden. Sebelumnya Heru Budi Hartono ini pernah menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Utara di tahun 2014, tepatnya ketika Joko Widodo menjabat sebagai Gubernur DKI. Saat itu ia dipercayai untuk menangani Taman BMW dan Waduk Pluit. Lalu selanjutnya Heru Budi Hartono juga sempat masuk dalam bursa bakal Cawagup yang digadang-gadang mendampingi Basuki Cahayapurnama pada tahun 2017 ketika pada waktu itu mencanangkan untuk maju dalam jalur independen, tapi kemudian dibatalkan. Untuk nama kedua adalah Marullah Matali, saat ini menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta. Marullah Matali pernah menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Selatan tahun 2018 sampai tahun 2021 dan ia dikenal sebagai putra asli Betawi dan sudah mendedikasikan dirinya untuk menjadi ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta sejak tahun 1996. Dan nama yang ketiga adalah, kita lihat di sini,
Nama selanjutnya adalah Juri Ardiantoro. Saat ini menjabat sebagai Kepala Deputi 4 Kantor Staf Presiden. Nama Juri Ardiantoro sudah tidak asing di dunia kepemiluan. Ia sempat menjabat sebagai Ketua KPU RI di tahun 2016 sampai tahun 2017. Kemudian setelah ia purna tugas dari KPU RI, ia aktif sebagai anggota Tim Kampanye Nasional atau TKN Jokowi Ma'ruf pada pemilu 2019 yang lalu. Siapapun nama yang nantinya terpilih menjadi penjabat Gubernur DKI Jakarta, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan bahwa penjabat harus dipastikan bersikap netral dan tidak berpotensi memantik konflik kepentingan. Jangan sampai pejabat gubernur justru berpolitik di balik layar. Hingga terpilihnya gubernur definitif hasil pilkada serentak, program pemerintah daerah harus dipastikan tetap sesuai koridor. Evaluasi penjabat daerah pun perlu dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri demi memastikan netralitas tetap terjaga dan roda pemerintahan tetap berjalan. Demikian At Large kita pada hari ini, kami kembalikan ke Anda, Abdi. Terima kasih rekan Marcelina Tumondo atas pemaparan komprehensif ada dalam segmen At Large. Selamat kembali bertugas.